Langkah Jokowi memang selalu sulit ditebak. Dia piawai dalam memainkan langkah politiknya. Bahkan Megawati tak berkutik dibuatnya. Jokowi boleh disebut petugas partai, tapi petugas yang menentukan arah. Dia santun, tapi bukan kerbau dicucuk hidung. Dia penurut, tapi bukan gampang diatur. Kita melihat langkah kuda Jokowi. Setelah Budi Ari merasa di atas angin membelot ke kubu Prabowo Subianto, kemudian diberi jabatan menteri. Ari balik lagi. Karena sejak awal Jokowi tahu yang diincar dengan pamrih tinggi adalah jabatan menteri. Di sana juga ada muatan moral bahwa keutuhan sikap dan integritas seseorang diukur saat nafsunya dihadapkan oleh kedudukan, kekuasaan, dan duit. Di situ Budi Ari diukur Jokowi sekaligus meredam kegaduhan. Jokowi adalah pemimpin sejati. Dia memilih resiko terkecil dalam tindakannya. Dia tidak mau ambil resiko menang-menangan dalam hal yang dianggap bisa menimbulkan kegaduhan. Tapi kalau menyangkut harga diri bangsa, dia akan pasang badan. Dan dia jalan dengan segala resiko yang telah dihitungnya. Lihat, dia melakukan hilirisasi sumber daya alam. Perang dengan WTO, sekarang dia tantang IMF. Beresiko pasti, tapi dia punya dan membuat kalkulasi. Politik dalam negeri dia tangani secara piawai. Ingat bagaimana dia menekuk Prabowo, sang rival, bisa dijadikan menteri walau hasilnya tidak ada gunanya. Posisi menteri yang tanpa prestasi ini membuat Prabowo di mata rakyat jadi kelas lalat. Prabowo disuruh berenang pada ombak ganas musim panas, dikasih proyek test case, food estate, dan membangun kapal, serta mengelola anggaran di Kemenhan saja sudah nol prestasi. Dan mau main tipu-tipu menempatkan kolega partai sebagai pemain di dalam. Kasar, kampungan, kemaruk, dan koruptif. Sekarang kita tahu Prabowo itu cuma suara dan gayanya saja yang besar, tapi otaknya kecil. Mengurus menanam singkong saja gagal, bagaimana mau mengurus negara? Pertahanan negara rapuh, tapi dia mau beli barang lusuh, bekas pula. Jelas ya kelasnya. Kini kita lihat kuda sedang dimainkan. Surya Paloh dipelintir pelan dan lain-lain dibiarkan. Kemarin dia undang Surya Paloh ke istana. Permusuhan yang mulai di-framing lawan dia redakan. Malah dia tanya siapa wapres untuk Anies. Surya Paloh menjawab diplomatis. Hanya Anies yang tahu siapa wakilnya. Anda percaya? Apa artinya? Apakah gestur Surya Paloh sudah setengah hati? Karena apel perubahan pun tidak memaksa di JIS, melainkan di GBK. Walau pembualan akan kehadiran kader masih digelembungkan, tapi itulah politik picisan. Kita tunggu apa benteng digeser ke tengah atau kuncung dibuka jalannya. Semua untuk langkah kuda. Dan beberapa langkah lagi akan di skakmat atau pion sudah sampai ke atas untuk jadi menteri. Saat itulah Ganjar jadi presiden. Sang pion lulus sekolah. Dia telah melalui learning by doing. Garis hitam putih itu ketegasan, bukan abu-abu. Ini keberlanjutan dari corak kotak-kotak dan warna merah yang melambangkan keberanian dan ketegasan. Ini penyatuan lambang keberanian dan ketegasan untuk keseimbangan. NKRI harga mati. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Iyas Subianto yang disadur dari orbitindonesia.com dengan judul Langkah Jokowi memang sulit ditebak. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.